Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sari. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi sumber daya alam. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya. Perlu pemahaman yang kuat bahwa warga negara Indonesia mampu mengendalikan emosi atau keinginan mereka untuk mengeruk sebagian harta kekayaan yang sangat berlimpah agar tidak merugikan nantinya untuk generasi ke depannya. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, agar hidup lebih makmur dan sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa juga didapat dari di mana saja, seperti di tanah, di air, dan sebagainya. Dengan catatan pengelolaan harus dengan baik. Cara pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam have growth diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian. Alam mempunyai sifat yang beraneka ragam namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan. Nah, pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain satu, pemanfaatan sumber daya alam harus dengan dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil campuran. Yang ketiga, mengembangkan metode penambang dan memproses yang efisien serta mendaur ulang. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan dengan berdasarkan falsafah hidup secara damai dan alam. Cara pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah. Jumlah penduduk yang semakin banyak itu mengakibatkan kebutuhan hidup manusia bertambah besar, misalnya kebutuhan makan, pakaian, dan kendaraan. Usaha pemenuhan kebutuhan manusia menuntut berkembangnya teknologi yang semakin maju. Teknologi pun menjadi maju karena manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perlu ada tindakan pelestarian. Nah, tindakan pelestarian ini dapat dengan usaha-usaha untuk melestarikan itu, diantaranya yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non hayati, sumber daya alam yang berasal dari benda mati, misalnya bahan tambang, udara, air, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan sifat perubahannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat digunakan dan tidak dapat didaur ulang, yang hanya bisa digunakan hanya sekali saja dan dapat dilestarikan dan dapat punah atau habis. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Itulah materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.